Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab mengenangnya sebagai Hari Proklamasi Muhammad Hatta, sang wakil rakyat, sang wakil presiden. Dalam setiap langkah kemerdekaan Indonesia, terdapat tokoh-tokoh besar yang mengabdikan seluruh hidupnya demi bangsa. Salah satunya adalah Muhammad Hatta, sosok pemikir, negarawan, dan pejuang sejati yang setia sampai akhir hayat. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Ia berasal dari keluarga Minangkabau yang taat, religius, dan menjunjung tinggi pendidikan. Sejak kecil, Hatta sudah menunjukkan kecerdasan dan keseriusan dalam belajar. Ia menempuh pendidikan di sekolah elit milik pemerintah kolonial Belanda. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan sekolah di Padang, lalu ke Batavia. Namun, cita-cita Hatta tak berhenti di tanah air. Ia pun berlayar ke Belanda untuk melanjutkan studi di Handels Hogeschool, Rotterdam. Di negeri Belanda, Hatta tidak hanya belajar ilmu ekonomi. Ia aktif dalam pergerakan nasional dan menjadi ketua Perhimpunan Indonesia, organisasi mahasiswa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari luar negeri. Sebagai pemimpin muda, Hatta dikenal kritis dan tegas. Ia menulis berbagai artikel yang menyerukan kemerdekaan dan melawan kolonialisme. Pandangannya tajam dan visinya jauh ke depan. Puncak perjuangannya tercatat dalam sejarah bangsa. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bersama Insinyur Soekarno, ia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ia pun dipercaya menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia. Hatta juga menjadi tokoh penting dalam diplomasi. Ia menjadi guru runding yang disegani dalam konferensi Meja Bundar tahun 1949 di Den Haag. Hasilnya, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh. Atas pemikirannya tentang ekonomi kerakyatan, ia dianugerahi gelar Bapak Koperasi Indonesia. Baginya, koperasi adalah jalan menuju keadilan sosial dan kemandirian bangsa. Namun, perjuangan Hatta tidak selalu berjalan mulus. Ia pernah dipenjara dan diasingkan ke Bovendigio dan Banda Neira oleh pemerintah kolonial. Akan tetapi, semangatnya tak pernah padam. Hatta dikenal sebagai pribadi sederhana, jujur, dan teguh pada prinsip. Ia menolak kekuasaan mutlak dan lebih memilih integritas di atas segalanya. Bahkan ia mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada tahun 1956 karena berbeda pandangan dengan pemerintahan saat itu. Setelah mundur, Hatta tidak berhenti berkarya. Ia tetap menulis, memberi masukan, dan menjaga idealismenya hingga akhir hayat. Muhammad Hatta wafat pada 14 Maret 1980 di Jakarta dalam usia 77 tahun. Jejak Muhammad Hatta tak pernah padam. Ia bukan hanya proklamator dan wakil presiden, tetapi juga guru bangsa. Gagasan dan teladannya masih hidup dalam denyut nadi Indonesia hari ini. Loyalitas Hatta bukan kepada individu dan kelompok, tetapi kepada bangsa dan rakyat. Ia membuktikan hidupnya sepenuhnya untuk Indonesia. Sejak muda,
hingga akhir hayatnya tanpa pamrih. Contoh nyata tetap berjuang meskipun diasingkan oleh penjajah dan tak pernah berpaling dari nilai-nilai konstitusi dan kemerdekaan. Hatta juga memiliki perilaku yang adaptif. Hatta cepat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Di era kolonial, ia mampu memanfaatkan teknologi dan media cetak untuk menyuarakan kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, ia menyesuaikan peran sebagai negarawan, intelektual, dan penasihat. Contoh nyatanya yaitu dari aktivis di Belanda, kemudian menjadi negarawan, hingga menjadi penulis dan pemikir di masa tua. Hatta menjunjung tinggi kebersamaan dan toleransi. Ia selalu mengedepankan kerjasama, menghormati perbedaan pendapat, dan berjiwa damai. Ia harmonis dalam kerjasama dengan Soekarno, meski keduanya memiliki pandangan yang berbeda. Contoh nyata, kerjasama dengan tokoh lintas suku dan agama dalam perjuangan kemerdekaan. Hatta percaya bahwa kemerdekaan tidak bisa diperjuangkan sendirian. Ia aktif dalam organisasi, forum internasional, dan selalu mendorong kerjasama antar elemen bangsa. Contoh nyatanya, Hatta berkolaborasi dalam proklamasi kemerdekaan bersama Soekarno, peran dalam BPUPKI, dan perundingan internasional.